Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Karantina di rumah nampaknya sudah membuat banyak orang bosan, bahkan sampai stres. Selain menonton film, hal yang bisa kalian lakukan untuk menghabiskan waktu ketika di rumah aja adalah menonton series, dan di sini terutama adalah series anime. Ada banyak sekali judul series anime yang seru dan terbaik ketika ditonton, tapi kali ini kami akan memberikan rekomendasi series anime yang bisa menghilangkan kebosanan ketika kalian di rumah aja. Dan langsung saja kita bahas. Death Note. Satu alasan untuk mengembalikan mood di saat sedang di rumah aja adalah menonton series atau anime yang seru. Death Note adalah anime wajib ditonton karena serial ini akan menyajikan sensasi seru ala-ala adu strategi antar detektif. Menceritakan seorang remaja yang menemukan buku yang bisa membunuh seseorang dan membuat dia banyak membunuh orang-orang yang dianggapnya bersalah. Kemudian tindakan siswa yang bernama Light Yagami itu disadari oleh dunia termasuk CIA, yang kemudian mengutus detektif terpintar mereka yang bernama L untuk menghentikan aksi pembunuh berjuluk Kira itu. Dengan menonton anime Death Note bisa membuat kalian secara tidak langsung memfungsikan otak dengan cara berpikir dan menebak strategi apa yang akan dilancarkan oleh kedua sisi, sehingga membuat layaknya sedang mengerjakan soal matematika yang sulit di sekolah. Fate Universe. Mungkin Fate menjadi anime yang tidak umum didengar oleh penonton anime awam. Tapi percayalah bahwa anime ini yang mempunyai universe-nya sendiri yang terdiri dari banyak seri ini menjadi sajian anime action fantasi yang wajib kamu tonton. Alasannya karena Fate menawarkan cerita di mana ada 7 orang yang memanggil 7 tokoh pahlawan terkenal dari masa lalu untuk memperebutkan cawan suci yang bisa mengabulkan permintaan apapun. 7 tokoh pahlawan ini benar-benar ada di dunia nyata, dan mereka adalah nama-nama besar dunia seperti Alexandria yang Agung, Jack the Ripper, dan Arthur Pendragon, Raja Britania Raya yang terkenal dengan pedang Excalibur-nya. Dan karena punya banyak seri, di setiap serinya pun menghadirkan sosok pahlawan yang berbeda-beda, sehingga membuat series Fate ini tak hanya untuk hiburan, tapi juga bisa digunakan untuk pembelajaran sejarah dunia. Naruto. Tidak perlu menjelaskan tentang apa itu Naruto dan segala hal yang diceritakan di dalamnya. Tapi bisa jadi kalian tidak mengetahui Naruto sebaik itu seperti yang kalian kira. Karena ada kurang lebih 720 episode Naruto, dan bisa jadi ada 1 atau mungkin 50 episode yang kalian lewatkan. Meskipun itu hanyalah episode filler yang tidak tergabung dalam cerita utama original yang ada di komiknya, tapi justru ada banyak cerita filler yang menarik dan berkaitan dengan cerita utama. Bisa juga untuk menonton Naruto hanya untuk menjadi ajang nostalgia, karena anime satu ini pasti sangat berkesan bagi siapapun yang sudah menonton dan menggembarinya. Fairy Tail. Fairy Tail ini adalah ketika anime seru seperti Naruto dibuatkan bertema sihir dan untuk orang dewasa. Sama seperti Naruto, karena tidak hanya serius untuk fokus ke jalan cerita, tapi petualangan Natsu dan teman-temannya juga dihiasi dengan aura komedi dan humor yang membuatnya menjadi anime yang bisa ditonton selagi kalian santai. Skala plot cerita Fairy Tail juga luas, sehingga menarik ketika anime yang bisa ditonton ini dibahas satu persatu di setiap arc atau busur cerita. Banyaknya fanservice 18+ menjadi alasan mengapa Fairy Tail
bisa menghiburmu ketika sedang bosan di rumah saja. Ditambah lagi anime ini baru saja diselesaikan atau ditamatkan, sehingga membuat penonton yang ingin mengikuti cerita sejak awal tidak perlu cemas jika nanti di tengah-tengah cerita harus menunggu season selanjutnya. One Piece, satu-satunya anime yang layak disandingkan dengan Naruto dalam hal penggemar di seluruh dunia adalah One Piece. Apalagi anime bertemakan bajak laut satu ini saat ini masih ongoing dibandingkan dengan Naruto yang sudah tamat dan berlanjut ke anaknya Boruto atau Dragon Ball yang makin kesini ceritanya makin mengada-ada. Mumpung lagi di rumah aja dan punya banyak waktu, kalian sangat direkomendasikan untuk menonton One Piece dari episode 1 sampai episode 930 yang saat ini sedang berlangsung. Dengan jumlah episode yang lebih banyak dari Naruto itu, dipastikan kalian tidak akan bosan sama sekali jika sudah tertarik dengan petualangan Luffy. Tapi mungkin ada cerita filler yang mungkin kalian bisa skip untuk sekedar mempercepat waktu menonton One Piece selama di rumah aja. Shingeki no Kyojin. Penonton anime masa kini mungkin akan memandang kalian remeh ketika belum menonton serial Attack on Titan atau yang berjudul asli Shingeki no Kyojin. Bukan tanpa alasan lagi, tapi Attack on Titan bahkan bisa dicintai oleh orang yang tidak menonton anime sama sekali. Ini karena sangat seru ketika mengikuti cerita tokoh utama Eren dan kawan-kawan dalam membasmi Titan yang membuat mereka terkurung di dalam tembok raksasa untuk meraih kebebasan sejati. Tapi Attack on Titan juga menawarkan plot cerita yang bukan main cerdas karena bisa mempermainkan pikiran penonton. Unsur politik juga hadir di anime ini, sehingga membuat kita bisa memandang anime ini bersetting di era kuno masa lalu. Walaupun sudah diberikan opsi untuk penonton 2 buah movie yang merangkum episode season 1 dan 2, tapi sebaiknya di waktu luang yang banyak ini wajib untuk menonton lengkap seluruh episode Attack on Titan agar tidak ketinggalan menonton season 4 yang nantinya akan menjadi season terakhir dari anime ini. Sword Art Online franchise. Sama seperti anime lainnya di daftar ini, Sword Art Online tak kalah tenar dan dipuji sebagai anime terbaik di kalangan pecinta anime. Ini mungkin karena anime ini menceritakan tentang seorang karakter gamer hebat dan game virtual reality yang dimainkannya. Mulai dari genre fantasi sampai genre FPS dimainkan oleh tokoh utama di game ini. Dengan hal itu sudah cukup menjadi alasan kenapa anime ini wajib ditonton oleh para wibu, otaku, dan gamer. Ada banyak sekali seri dari anime ini, tapi semuanya masih membahas tentang game, jadi tenang saja, tidak ada yang membosankan. Dragon Ball. Sama seperti One Piece dan Naruto, tidak ada orang di dunia ini yang belum pernah mendengar Dragon Ball. Uniknya seri inilah yang menginspirasi terciptanya banyak anime lain seperti One Piece, Naruto, dan Bleach. Hal itu sudah cukup menggambarkan bahwa Dragon Ball telah memberikan cukup pengaruh ke industri anime dari segi komersial maupun cerita. Karena pastinya cerita Goku akan tetap berlanjut ke depannya, maka kalian wajib menonton cerita Goku sejak masih kecil berlatih ke kakek Roshi sampai ketika dia mengikuti turnamen pertarungan antar alam semesta. Mulai dari Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT, dan Super, semuanya bisa dinikmati dengan seru dan dijamin tanpa membosankan sama sekali. Tak hanya karakter Goku, tapi banyak sekali karakter yang menjadi daya tarik cerita ini, sehingga mengharuskan kalian menonton seri maraton Dragon Ball, mumpung saat ini sedang hiatus. Himouto Umaru-chan. Berbeda dengan anime-anime lain di daftar ini, tapi Himouto Umaru-chan hanya memiliki sekitar 12 episode dalam satu seasonnya.
Alasan kenapa harus menonton anime satu ini adalah karena isinya yang sangat ringan dan sangat bisa dinikmati ketika sedang bosan di rumah aja. Menceritakan tentang karakter Umaro yang merupakan tipe wanita sempurna yang cantik, pintar, dan menawan di dunia luar. Tapi ketika dia di dalam rumah, dia berubah menjadi seorang gamer jago yang suka malas-malasan dan cenderung layaknya wibu. Karakter ini bisa menjadi simbol yang merepresentasikan penonton yang bisa jadi adalah pribadi yang sama dengan Umaro, yang gamer, jomblo akut, introvert, wibu, dan sebagainya. Meskipun punya isi ringan, tapi plot cerita di anime ini masih bisa dinikmati dan dibuat serius. Tokyo Ghoul Series. Buat yang suka dengan genre gore, sadis, horor, dan action, diwajibkan untuk menonton anime Tokyo Ghoul. Ceritanya saja sudah menarik ketika mengangkat tentang makhluk bernama Ghoul yang punya kebiasaan memakan manusia alias kanibal. Belum lagi ada unsur politik yang muncul di antara organisasi Ghoul dan manusia yang memburu Ghoul. Dengan banyaknya episode, penonton dipastikan akan menyaksikan jalan cerita yang seru, adegan pertarungan yang keren, baku hantam yang sadis, dan yang paling penting, manusia yang memakan manusia. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.